Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas kami yaitu nanoteknologi. Sebelum menuju materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Praditya WTK Prasetya absen 28. Yang kedua ada Mawana Fitri Ramadhani absen 21. Dan yang ketiga ada Namira Keisha Safinka absen 24. Pengertian dari nanoteknologi. Nanoteknologi merupakan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan material, struktur fungsional maupun piranti dalam skala nanometer. Dilihat dari pembagian suku katanya, nanoteknologi dibagi menjadi dua suku kata yaitu nano dan teknologi. Nano berasal dari kata Yunani yang berarti kecil atau kerdil. Jadi sesuai dengan namanya, nanoteknologi adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengontrol zat, material, dan sistem pada skala nanometer sehingga menghasilkan fungsi baru yang belum pernah ada. Ukuran 1 nanometer adalah 1/1 miliar meter, yang berarti 50.000 kali lebih kecil dari ukuran rambut manusia. Dengan teknologi ini kita dapat membuat zat menjadi ukuran yang sangat kecil, dan karena itu pula maka sifat dan fungsi zat tersebut bisa diubah sesuai dengan yang kita inginkan. Semua benda yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tersusun dari atom-atom berukuran nano, bahkan makhluk hidup termasuk manusia juga tersusun dari atom-atom. Nanoteknologi menurut para ahli. Nanoteknologi menurut Niemeyer 2002, nanoteknologi adalah sebagai metode yang membuat bahan atau struktur dengan fitur yang dirancang dalam kisaran ukuran 1 sampai 100 nanometer. Nanoteknologi menurut Royal Society 1994, nanoteknologi adalah sebagai studi tentang fenomena dan manipulasi material pada skala atom, molekuler, dan makromolekul, di mana sifat-sifatnya berbeda secara signifikan dan skala yang lebih besar. Nanoteknologi menurut United States Environmental Protection Agency, nanoteknologi adalah sebagai pembuatan dan penggunaan struktur, perangkat, dan sistem yang memiliki sifat dan fungsi baru karena ukurannya yang kecil. Nanoteknologi menurut National Nanotechnology Initiative, nanoteknologi dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan kontrol materi pada dimensi antara sekitar 1 dan 100 nanometer, di mana fenomena unik memungkinkan penerapan baru. Berdasarkan definisi ini menunjukkan bahwa nanoteknologi meliputi sains, teknik, dan teknologi skala nano. Selain itu, nanoteknologi juga melibatkan pencitraan, pengukuran, pemodelan, dan manipulasi materi pada skala kecil ini. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada tabir surya, kedua pakaian, ketiga komputer, dan yang keempat bola tenis, kelima pelapis untuk pengecatan mobil. Kita semua tahu kotoran burung dapat merusak cat mobil. Untuk mengatasi hal ini, sebuah perusahaan bernama NanoRebel telah memproduksi nano coating berperforma tinggi yang dapat digunakan untuk melindungi cat mobil dari kotoran burung. Perusahaan tersebut juga membuat pelapis untuk melindungi jok mobil dan roda. Yang keenam ada perekat. Nanoteknologi juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan perekat. Menariknya, sebagian besar lem kehilangan sifat lengketnya pada suhu tinggi. Tetapi lem nano yang kuat tidak hanya tahan suhu tinggi, lem menjadi lebih kuat saat suhu di sekitarnya meningkat. Yang ketujuh ada furnitur. Nanoteknologi membantu proses dalam membuat furnitur tidak mudah terbakar. Hal ini dilakukan dengan melapisi busa yang digunakan dalam furnitur berlapis kain nano karbon. Produsen dapat mengurangi sifat mudah terbakar hingga 35%. Manfaat dari nanoteknologi. Yang pertama, perawatan kesehatan mendekati revolusi terkait nanoteknologi. Alat yang sangat canggih untuk mendeteksi dan mengobati kanker, perban yang mencegah infeksi,
teknologi pencitraan medis yang disempurnakan, dan lainnya. Semuanya dalam pengembangan dan dimungkinkan karena nanoteknologi. Yang kedua, hampir semua perangkat elektronik yang dibuat dalam dekade terakhir, termasuk chip komputer tercanggih saat ini dan perangkat elektronik pribadi, dibuat menggunakan nanoteknologi. Yang ketiga, peralatan olahraga seperti pemukul baseball, raket tenis, helm sepeda motor, dan bahan plastik lainnya dapat dibuat lebih ringan, kaku, tahan lama, dan tahan banting dengan nanoteknologi. Yang keempat, kain yang dirawat dengan nanoteknologi dapat menahan kerutan, noda, dan pertumbuhan bakteri, membantu pakaian tetap bersih dan tahan lama. Kelima, lapisan tipis atau thin film yang ditemukan pada kacamata, layar komputer, jendela, dan permukaan lainnya menggunakan teknologi nano untuk membantunya menjadi lebih anti air, anti reflektif, tahan terhadap sinar ultraviolet atau inframerah, anti fog, anti gores, atau konduktif secara elektrik. 6. Kinerja banyak produk rumah tangga seperti penghilang noda, pembersih antibakteri, cat jalan, dan pembersih udara serta filter dapat ditingkatkan dengan nanoteknologi. 7. Nanoteknologi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih melalui metode pemurnian air baru dan dengan menghilangkan polutan dari air, tanah, dan tanah. 8. Inovasi energi seperti panel surya yang lebih efisien, turbin angin yang lebih kuat dengan ringan, suku cabang mobil yang lebih ringan, dan peningkatan efisien bahan bakar didukung oleh teknologi nano. 9. Produk perawatan pribadi seperti kosmetik dan tabir surya dapat ditingkatkan dengan nanoteknologi. 10. Kemasan makanan yang menggunakan nanoteknologi dapat membantu mendeteksi dan mencegah pembusukan atau kontaminasi, membantu makanan tetap segar lebih lama. 11. Beberapa produk farmasi telah diformulasi ulang dengan partikel berukuran nano untuk meningkatkan kinerjanya. Sekian penjelasan dan presentasi dari kelompok 9 mengenai tentang nanoteknologi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.